stetoskop, lampu senter, kapas pada tempatnya, lampu penghangat. Yang kedua, dekatkan alat dan nyalakan lampu penghangat. Yang ketiga, cuci tangan dengan 7 langkah. Yang keempat, gunakan sarung tangan bersih. Yang kelima, tidurkan bayi terlentang dan jaga kehangatannya. Yang keenam, periksa kepala, bentuk kepala simetris, adanya cabut dan adanya kepang dan tanda. Yang ketujuh, periksa mata, bentuk mata, katarak, strabismus, perdarahan pipa, dan yang ke-8, pemeriksaan hidung, pemeriksaan kuping, hidung, epikantus, dan septum nasi. Yang ke-9, pemeriksaan mulut, inspeksi simetris atau tidak, inspeksi adanya labiopalatokigis. Yang ke-10, pemeriksaan telinga, inspeksi bentuk telinga, posisi telinga dengan menarik garis khayal dari bagian luar sudut mata secara horizontal ke arah ujung atas daun telinga. Yang ke-11, pemeriksaan leher, lakukan palpasi pada leher dengan menggerakkan jari ke sekeliling leher. Yang ke-12, pemeriksaan clavicula, dengan jari telunjuk raba seluruh clavicula untuk memastikan adanya fraktur. Yang ke-13, pemeriksaan tangan, periksa kedua tangan dan bandingkan periksa adanya sindaktil dan polidaktil. Yang ke-14, pemeriksaan dada, periksa kesimetrisan gerakan dada saat terkapas, lihat adanya retraksi interkostal, inspeksi kuping, susunan areolas, transparan atau tidak. Yang ke-15, pemeriksaan abdomen, hernia umbilicalis dan perdahan tali pusat. Yang ke-16, pemeriksaan genitalia, bagi laki-laki, ukur panjang penis, pastikan adanya lubang uretra, periksa adanya tanda simosis, palpasi skrotum, apakah testis sudah masuk dalam skrotum. Yang bayi perempuan, periksa vulva dengan cara membuka labia secara perlahan untuk memastikan adanya orifisium uretra dan lubang vagina. Yang ke-17, pemeriksaan tunggal, periksa kesimetrisan, periksa panjang kedua tungkai dengan cara meluruskan kemudian membandingkan, periksa adanya fraktur dengan melakukan tes ortolani. Untuk pakaian bayi, periksa paku dengan cara memegang masing-masing kaki, letakkan jari pada bagian dalam femur, sedang jari tangan dan telunjuk di atas trochanter mayor. Tekuk lutut 60 derajat dan abduksikan kedua tungkai secara perlahan. Ada tanda klep pada femur yang mengalami acetabulum. Yang ke-18, pemeriksaan spinal, kelumpukan bayi, cari tanda abnormalitas seperti spinal bifida, pastikan adanya sphincter. 19, periksa kulit, warna kulit, adanya ruang dan bercak lahir dan lemar. Yang ke-20, periksa refleks yang ke-20, periksa refleks primitif bayi baru lahir, refleks moral, refleks truting, refleks samping dan Tolong. refleks transisi, refleks palma, refleks plantar gerak. Yang ke-21, periksa alat. Yang ke-22, cuci tangan. Yang ke-23, dokumentasi untuk pemeriksaan. Terima kasih. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir dilaksanakan di meja pemeriksaan bayi. Biasanya mejanya segi 4 kayak gini ada ya, mejanya. Kemudian di meja itu sudah ada pengukur panjang bayi ya. Kenapa dinamakan panjang badan bukan tinggi badan? Karena belum bisa berdiri. Iya, ya, betul, karena belum bisa berdiri. Kalau dia sudah bisa berdiri, namanya tinggi badan. Bayi belum bisa berdiri, makanya bayi Panjang badan. Biasanya ini deh, di ujungnya ini, kalau punya kita nggak ada pembatasnya. Biasanya kalau yang lain tuh ada pembatasnya, sehingga ketika diukur panjangnya posisinya seperti ini ya, diletakkan di sini langsung. Ada lagi kayunya, ada lagi pembatas
atasnya sampai kakinya diluruskan. Ya. Ini biasanya kan kalau kayak gini aja ya. Tolong dulu dibantu pegang gini. Ya. Ini untuk pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu deh ya, ada pemeriksaan fisik bayi dan pemeriksaan antropometri. Pemeriksaan antropometri itu yang berhubungan dengan angka. Ya, ada berat badan, ada tinggi badan, tingkar kepala, ya, tingkar lengan atas, tingkar dada. Ya. Nah, untuk berat badan menggunakan timbangan bayi. Ya, timbangan bayi. Ini biasanya ada alasnya deh, Alasnya. tapi pastikan posisinya di 0. Normal berat badan bayi berapa? 2.500 gram ke atas. Berapa Ki? 2.800? Diva berapa? Nurul? 2,5 apa? Kilo. Hah? 2,5 kilo. 2,5 gram Kilo. kilo. Oke, kalau pakai koma betul kata Nurul, 2,5 kilo. Ya, kalau pakai koma sampai berapa Nurul? Berat badan normal bayi. Mutiara? Sampai berapa? Ada yang tahu? Leoni? 35. 3,5. 3.500 3.500 gram? gram. 4 kilo. Iya. Ini 3,2. 3,2. Ini 3,9. Elza 4,1. Baby Aku? kilo. Hah? Ningsih. Oh, salah. Ningsih, Bu. Aku ini. Ningsih salah. 4 kilo. Miranda? 3,4. Jadi yang betul adalah deng deng deng. Minimal berapa tadi Ki? 2.800 gram. Minimalnya benar kata Nurul 2.500 gram. Ya. Sampai 4.000 gram atau 4 kilo ya. Memang ada beberapa referensi yang mulia, tapi biasanya 2,5 sampai 4 ya, kilo. Jadi berat badan, panjang badan ya. Kalau panjang badan kita jangan sampai dibedong, karena posisi bayi, kaki bayi pasti dia Nekuk. ditekuk posisinya. Jadi kita harus luruskan. Pastikan. Nah, kalau panjang di meja pemeriksa itu biasanya sudah ada deh gitu. Kalaupun terpisah kita ambil, posisikan bayinya seperti ini misalnya. Kalau dia seperti ini berarti posisinya misalnya mau berhadapan, berarti kayak gini deh ya. Nah, diluruskan, jangan dipaksa lurusnya deh. Nah, agak lurus misalnya kan, lurus ke pelan-pelan aja deh kira-kira. Nah, seperti itu ya deh ya. Nah, jangan sampai pakai ujung kuku tapi di Tumit. ya. Kalau kayak gini kan ukurannya berapa? Lebih panjang dia kan? Iya. Kalian harus lihat tapaknya. Tumitnya. Mungkin dia kayak berdirinya kayak gini kan? Kalian diukur kemarin tinggi badan cek ini dah, ninjit dah. Iya kan cek ini kan? Nah, di sininya ya. Berdasarkan bentuk. Tumit berdasarkan Nah, tumit. kemudian dilanjutkan dengan tadi pemeriksaan antropometri ya. Masuk ke antropometri. Ada Antropometri. lingkar lengan atas, pada posisinya sama dengan lingkar lengan atas ibu, kemudian dibagi dua, langsung diukur lingkar lengan atasnya. Normalnya berapa? 23,5. Untuk ibu. Ibu. Ya, betul, untuk ibu hamil. Normalnya 23,5. 5. Pada bayi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa normalnya? Ada enggak kalian ini deh, membuat ini? Ada, Bu.
medley. Medley, lilanya enggak? Ada lilanya, Bu. Normalnya di atas. Biasanya kalau pada lila, kalian lihat aja deh di situ deh. Di lila itu kan ada batas merahnya deh ya. Nah, di sebelah kanannya itu untuk ibunya, di sebelahnya lagi baliknya itu untuk bayinya. Inci. Ada lihat. Yang inci, Bu. Boleh dalam inci, boleh dalam senti. Ya, di atas berapa? Ya, nanti dicari deh ya di atas berapa. Ya, dia di atas 9,5 ya. Nanti dilihat aja deh di lila itu deh. Ya, di lila bayi 9,5 plus 11. Pemeriksaan fisik pada bayi tadi sudah dibacakan oleh Kiki deh, mulai dari kepala ya, mulai dari kepala bayi kita periksa ya di kepala. Ini harusnya berdiri deh ya, ibunya harusnya berdiri. Jadi anggaplah meja pemeriksaannya itu memang seperti ini ya, karena ini ibu menghadap ke kalian jadi posisi bayinya menghadap ibu ya, tidak mungkin pemeriksaannya seperti ini. Jadi jangan sampai melakukan pemeriksaan dia nak melihat ke ibunya misalnya, kita melakukan pemeriksaannya kayak gini boleh ya. Jadi berhadapan di meja pemeriksa, lampu sorot dihidupkan. Karena apa lampu sorot dihidupkan? Untuk Menghangatkan. ketika bayi lahir itu biasanya kan ada putih-putih deh. Iya. Putih-putih itu harus dibersihkan tak? Tidak. Tidak. Ya. Ketika bayi lahir memang posisinya kadang ada putih-putih, ada masih bercak darah yang menempel. Ya. Boleh dibersihkan bagian bercak-bercak darahnya. Kalau putihnya, kalau dia tidak hilang, jangan dipaksakan untuk dibersihkan. Ya. Karena putih-putih pada kulit bayi itu apa namanya? Ada yang tahu tak? Namanya vernix caseosa. Vernix caseosa itu dia lemak-lemak putih yang berada pada kulit bayi. Itu fungsinya untuk menghangatkan. Anggun duduk sini aja, Anggun. Kejauhan di situ deh. Fungsinya untuk menghangatkan bayi. Jadi kalau kalian lihat putih-putih itu kayak lemak deh, ya, dia licin, kayak dia licin. Nah, jadi pakai lampu sorot dihangatkan mulai dari kepala. Pada bagian kepala kalian lihat bentuk kepala, ya simetris atau tidak. Kemudian apakah ada benjolan atau tidak, ya. Ada tanda molding atau tidak, ada kaput succedaneum atau tidak, ada sepal hematom atau tidak. Anggun duduknya di sini. Sama baik kalau di situ. Jangan ya. Kaput succedaneum dan sepal hematom itu berbeda deh. Jadi pernah lihat bayi yang ada seperti benjolan deh, kepalanya itu lonjong. Ya pernah. Sini. Lonjong. Misalnya karena dia terlalu lama ketika lahiran kan, nggak kelihatan nih rambutnya, ibunya ngeden, so lagi maju mundur dengan lama dipukul. Nah, biasanya ketika lahir biasanya lebih kepalanya lebih lonjong dan lembut, itu namanya kaput succedaneum. Ya, kaput succedaneum itu masih fisiologis deh. Kenapa? Karena dia akan kembali normal pada 3 sampai 4-5 hari itu sudah mengecil sendiri deh. Nah, yang bahaya itu adalah sepal hematom. Karena sepal hematom itu isinya darah. Ya, terjadinya perdarahan pada bagian kepala. Jadi kita lihat, nah bedanya lagi kalau sepal hematom itu kalau kita sentuh bayinya itu meringis deh, sakitan dia. Tapi kalau kaput biasanya bayinya tidak merasa apa-apa, ya.
dia tidak nyeri seperti itu ya. Kemudian letaknya juga berbeda, itu pada bagian kepala. Kemudian setelah bagian kepala apa Ki? Mata. Mata, kita lihat pada bagian mata apakah ada pus atau tidak. Pus, tahu pus? Pus itu nanah atau tidak, lihat ada kotoran atau tidak ya. Kemudian apakah matanya simetris atau tidak. Bahayanya ya, kalau mata bayi ada pus, terlalu banyak nanah, berarti kan infeksi deh ya. Nah, makanya deh kalau bayi lahir itu langsung dikasih salep mata kan. Iya. Kasih salep mata untuk mencegah infeksi. Walaupun bayinya itu lahirnya normal, mau SC, mau dari indung sehat, tetap dikasih salep mata untuk menghindari terjadinya infeksi. Ya, yang dikhawatirkan kalau bayinya sudah terlalu banyak pus, infeksi apa coba yang bisa menyerang mata bayi? Dikhawatirkan dia dilahirkan dari ibu yang terkena PMS atau IMS, infeksi menular Seksual. Jadi ketika bayi lahir melewati vagina, ya melewati jalan lahir ibu dengan IMS, itu kan infeksi tuh banyak tuh bakteri-bakteri yang ada pada atau virus yang ada pada bagian jalan lahir dan vagina. Apabila bakteri atau virus tersebut kena mata bayi, yang paling bahaya menyebabkan mata bayi menjadi Buta. kebutaan seperti itu. Jadi makanya mata itu sangat perlu dijaga deh, ya, karena dia masih sensitif. Jadi dikasih salep mata. Yang perlu diperhatikan lagi pada bagian mata adalah strabismus atau tidak. Tahu tidak strabismus itu apa? Belum. Ya, kalau bahasa kita tuh arahnya berbeda, ya. Nah, kemudian habis dari mata kita melakukan pemeriksaan Hidung. Hidung kita lihat. Tadi kan sudah dibantu nih dengan lampu. Kalau saya kurang jelas pada bagian hidung, kita boleh menggunakan Center. senter. Apa nama lainnya dari senter? Senter kecil ini deh, bukan senter yang besar. Apa namanya? Kehamilannya sudah pernah belajar ini. Tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Mau kalian? Oh, Leoni dulu Leoni udah? Tidak. Tidak, Bu. Dulu ngajar kehamilan ada deh. Di kelas kalian. Enggak. Lupa. Tidak, Bu. Karena pas daring ya. Iya, kemarin semester sudah 2, daring. Bu, kehamilan. Kehamilan. Semester 2 kemarin. Tidak, Bu. Oh, ibu ngajar apa tidak? Masa ini bimbingan deh dengan yang ini. Iya, ngajar ibu ini deh. Lu, Bu. Kenalkan ini namanya adalah pen light. Ini kalau ada iya ngajar ibu ingat karena di kelas sebelah itu ibu sempat bimbingan di lab bulan Maret. Habis itu pandemi. Ya, ibu praktek pemeriksaan lab dulu dengan kelas sebelah. Dengan kelas ini daring waktu tuh Leoni lupa. Ibu ingat Leoni prakteknya di tempat orang tuanya kan? Iya, Bu. Ini ya, bidan kan? Iya, Bu. Ibu ingat Leoninya lupa ya. Namanya pen light ya. Nah, ingat namanya pen light. Jadi bisa dibantu dengan pen light ya di center bagian hidung dan mulut langsung deh ya. Bagian hidung dan mulut itu dilihat apakah pada bagian hidung ada lendir atau tidak ya. Kemudian ada pada bagian mulut kita lihat juga simetris atau tidak. Kemudian kelainan yang bisa terjadi pada bagian mulut itu adalah labio
skisis. Apa itu labioskisis? Bibir sumring. Jadi labioskisis itu pada bibirnya aja deh. Nah, kan bibir sumring itu ada pada bibir saja. Ada yang sudah sampai ke Hidung. hidung, ya, sampai ke hidung. Itu namanya labiopalatoskisis. Kalau tadi hanya pada bibir labioskisis. Kalau sampai hidung sampai palatum, labiopalatoskisis, ya. Nah, kemudian pada bagian telinga, ya, pada bagian telinga kalian lihat simetris atau tidak. Kemudian membayangkan satu garis lurus, garis khayal yang melintas pada bagian mata, ya, pada bagian mata sampai ke telinga, ya. Kemudian pada bagian leher dilakukan perabaan, ya. Kemudian, nah ini posisinya, posisi bayi memang tidak pakai ini deh ya, pakai baju dengan di pakai selimut. Dia hanya pakai selimut, makanya suhu ruangan, ya, suhu ruangan pada bayi itu jangan terlalu dingin. Misalnya ruangannya ber-AC memang deh ya, makanya dibantu dengan Lampu sorot. untuk menghangatkan, ya. Nah, jadi kalau pada bagian yang belum diperiksa, ya ditutup dulu, tidak apa-apa. Kemudian periksa bagian putih, simetris atau tidak. Kemudian pada bagian dada, apakah ada retraksi? Retraksi itu tarikan. Kalau dia nafasnya terlalu dalam, ya, terlalu dalam, kemudian terdengar suara dingin deh ya. Nah itu berarti dia mengalami nafasnya itu mengalami masalah, ya, terlalu dalam, ya. Terlalu dalam atau adanya retraksi pada bagian dada. Kemudian pada bagian abdomen, yang paling penting juga pada bagian abdomen yang kita periksa adalah bagian tali pusat. Kita lihat tali pusatnya infeksi atau tidak. Sangat bahaya sekali kalau tali pusat infeksi, ya. Karena kalau tali pusat infeksi bisa menyebabkan terjadinya Tetanus. neonatum. Makanya perawatan tali pusat itu sangat penting dilakukan pada bayi. Tidak boleh sembarangan, ya. Bahayanya terjadi tetanus. Tetanus itu bahayanya akan menyebabkan kematian. Bayinya akan kejang deh, ya, spasme, kejang. Kalau bayi sudah kejang sekali, biasanya akan mengulang deh, ya. Dia tidak bisa demam dikit langsung kejang seperti itu, ya. Kemudian pada bagian lengan, simetris atau tidak, dan jumlah jari, ya. Pernah lihat tak jumlah jari yang lebih? Pernah. Biasanya pada bagian jari, ya, atau bagian kelingking gitu ya. Itu apa namanya deh? Kalau kelebihan jari, bukan kelebihan tangan deh. Ada tidak pernah lihat tangan yang tiga? Ya pernah kan? Kalau jarinya 6 pernah lihat kan? Pernah. Apa namanya? Namanya polidaktili. Ingat deh ya? Di situ ada polidaktili. Jumlah jari yang lebih. Polidaktili itu jari. Kemudian ada lagi yang jarinya itu menempel. Ya, ada yang kecil-kecil juga. Namanya adalah bradidaktili. Bradidaktili. Ini contohnya ya, bradidaktili. Jadi jarinya itu ada yang pendek. Harusnya kan kalau normalnya kan seperti ini gitu kan. Nah, itu ada yang pendek,
polidaktili. Ya. Kemudian jumlahnya 5 tetap di sana. Tapi yang satunya ini lebih panjang. Misalnya seperti ini. Nah. Ya. Ampun ya. Belajar biologi reproduksi dan genetika dasar kan? SMA. Kuliah? Belum belajar? Biologi reproduksi. Jangan kalian udah lupa semua mata kuliah yang ada. Belum Bu mata kuliah itu. Masa belum? Iya, Genetika dasar. genetika dasar. Semester 1 anak Jadi sih. pernah dengar silsilah seseorang kena buta warna. Ada yang rumusnya itu deh. Saya orang tuanya buta warna. Yang ada yang karier, ada yang karier. belajar dari sini. SMA Bu itu tuh. Oh, baru di sini belum memang. Iya Bu, belajar. belum. Karena ibu dulu pernah ngajar. Sama kejadiannya maksud ibu dengan balidaktili deh, sama polidaktili. Itu silsilahnya juga bisa keturunan. Nanti kalau kalian melihat orang tuanya tidak polidaktili, tapi anaknya polidaktili, kok bisa? Orang tuanya itu karier. Karier itu artinya pembawa, tapi dia tidak kenal gitu. Biasanya karier itu ada pada Ibu. perempuan. Kayak kita nih sebagai pembawa, sama kayak buta warna. Buta warna banyak terjadi pada laki-laki, ya. Jadi dia kromosom apa laki-laki itu deh? XY. XY, X-nya atau Y-nya? Y-nya. Y-nya, ya. Jadi di Y-nya itu yang kena. Tapi kalau kita perempuan XX, XX ya. XX ketemu XY, nah itu tadi makanya ibu tanya belajar enggak biologi reproduksi di dasar. Kalau misalnya polidaktili dan balidaktili itu, kalau bradidaktili B besar, B kecil gitu, ketika kena. Kalau polidaktili B besar, B kecil, ya. Maksudnya itu gambaran kenapa bayi itu bisa terjadi polidaktili dan bradidaktili. Gambarannya seperti itu, ya. Oke. Kemudian sama kalau pada kaki juga sama, simbolis atau tidak, jumlah jarinya bagaimana. Kemudian pada alat genitalia deh. Kalau pada laki-laki penisnya kurang lebih berapa senti? 3 senti. Ya, 3 senti. Kemudian di ujung penis itu ada Uretra. Hah? Di ujung penis ada penis tuh enggak? Masa di ujung penis ada skrotum? Skrotum itu di bawah penis. Bawah, iya. Tidak apa-apa kita lihat yang bayi deh. Tidak apa-apa. Karena kita orang kesehatan jadi tidak boleh tabu dengan alat ini ya Elza ya. Jadi ini namanya penis, yang ini namanya skrotum. Jadi di ujung penis ini ada Lubang uretra. Ya. Lubangnya 1 atau 2? 1. Coba lubangnya 1. Disitulah kalau keluarnya yang Iya. urin, yang sperma kalau dia sudah besar keluarnya dari situ. Tapi kalau perempuan ada berapa lubang? 2. 2. Lubang apa B ini? Vagina sama tempat kencing. Ya, vagina sama Tapi uretra. ini- Beda. Yang di atas lubang apa, yang di bawah lubang apa? Kan 2 lubang. Kalau cowok kan 3 lubang. Uretra. Uretra. Jadi pakai uretra di bawah lubang apa? Lubang vagina. Makanya jangan sampai salah ketika kalian dinas mau masukkan kateter. Kateter bingung ada 2 lubang. Lubang pojok, lubang bawah. Yang bahayanya kalau pasiennya masih perawan, kalian masuk ke lubang bawah, kalian paksa, ya. Jadinya tidak perawan karena kateter, ya. Jadi memang benar-benar harus hati-hati masang kateter di bagian atas kalau pada perempuan. Apalagi kalau
kadang mau melahirkan itu deh, kalau melahirkan enak, kita tusinya jelas di bagian bawah gitu kan. Nah, mencari lubang uretra itu sudah tertutup oleh darah, oleh lendir gitu kan, jadi sulit. Jadi kalau pada Laki-laki. nah, tapi jangan kalian lihat pantong ini deh, dia lubangnya di tengah sini. Ya, ini bukan berarti normalnya di sini lubangnya, bukan. Ini pasti ada yang jahil. Ica bu tadi. Ya, ngapalah tak di sini nih lubang di tengah. Ini tidak normal ya, lubang itu di ujung. Di ujung. Nah, kalau kalian menemukan lubangnya misalnya di pinggir atau terlalu bawah, itu juga suatu kelainan. Ya. Kemudian skrotum. Nah, skrotumnya itu kita pegang. Ya, kalau orang bilang tuh ada apa? Testis. Jadi ada dua, ya, seperti itu. Kemudian kalau pada perempuan, apa yang dilihat? Klitoris. Klitoris. Tadi lubang Uretra vagina. uretra. Kemudian labia mayora menutupi labia minora. Lalu lubang anus, ya. Lubang anus kalau bayinya sudah BAB atau mengeluarkan mekonium, tahu? Mekonium tuh BAB yang pertama deh, yang warnanya hitam-hitam, itu namanya mekonium. Ya, jadi jangan sampai tidak tahu. Nah, BAB hitam misalnya, atau bidannya bilang ada mekoniumnya nggak deh? Bingung kalian apa itu mekonium? Mekonium BAB yang pertama warnanya hitam, ya, masih kental-kental kayak gitu, ya, warna hitam. Kalau bayinya sudah mengeluarkan mekonium, berarti sudah tidak usah diperiksa lagi anusnya, otomatis anusnya sudah berlubang, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya bayinya belum BAB? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara melakukan pemeriksaan anus? Kalau bidan tuh ada yang enggak mau capek deh, mau cepet, pakai ujung tem itu kan tumpul tuh, coloknya lah di situ. Nah, Itu tidak boleh, ya, karena itu bisa menyebabkan trauma pada bayi, ya, bisa juga menyebabkan perlukaan pada bayi. Tidak boleh. Jadi kita bisa menunggu sampai usia 3 hari, ya, biasanya normalnya sebelum 3 hari dia sudah BAB, ya.